Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya firman Tuhan adalah Tuhan dan jika kita melakukannya akan jadi kemuliaan Tuhan bagi kita. Dari dasar kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 dan kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di sini dikatakan di dalam tema teman, firman Tuhan adalah Tuhan gitu. Karena memang di dalam firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan Allah adalah Tuhan Allah, Tuhan Allah adalah firman Tuhan Allah gitu. Itu dasar. Jadi kalau kita pengen tahu seperti apa sih Tuhan Allah gitu, ya jelas Tuhan Allah itu belum dilihat dan tidak pernah bisa dilihat teman-teman. Jadi apabila kita terus-menerus mendalami pengenalan akan firman Tuhan, apabila kita terus mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan, tetap teman-teman yang namanya Tuhan Allah itu belum terlihat dan tidak dapat dilihat. Memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya bayangan firman Tuhan Allah itu seperti apa? Ya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah itu adalah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah adalah Allah. Berarti kesimpulannya apabila kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah, berarti kita secara tidak langsung sudah bisa melihat Tuhan Allah dan ya sudah melihat Tuhan Allah dan memang ya melihat Tuhan Allah tapi melalui firman-Nya teman-teman. Jadi kalau secara physically gitu ya Tuhan tidak pernah Tuhan Allah itu tidak pernah bisa dilihat secara fisik teman-teman, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah itu adalah roh gitu. Jadi kalau kita tidak melihat Tuhan Allah dari sisi roh ya nggak ketemu teman-teman. Jadi kembali lagi kita mesti luruskan bahwa yang namanya Tuhan Allah itu ya akan terlihat dan bisa dilihat apabila kita mengenal ya akan firman Tuhannya gitu, firman Tuhan Allahnya. Nah kalau tanpa kita mengenal, tanpa mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah, rasanya kita belum atau tidak melihat Tuhan Allah teman. Kembali lagi saya ingatkan bukan secara fisiknya teman-teman, secara tubuhnya gitu. Tuhan Allah itu bisa terlihat ya kembali karena Tuhan Allah adalah roh. Jadi inti dari maksud tema pagi ini seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya apabila kita mau melihat Tuhan Allah, ya kita mau tidak mau harus mengenal lebih mendalam, mengenali firman Tuhan Allah, sehingga waktu lebih dalam mengenali Tuhan Allah, ya kita dibukakan oleh Tuhan Allah pengertian bahwa yang namanya untuk mengerti Tuhan Allah itu harus mampu mengerti Tuhan Allah itu harus bisa menghidupkan roh Tuhan teman. Roh Tuhan yang dihidupkan di dalam roh kita gitu. Itu yang memang harus dihidupkan. Ya roh Tuhannya itu teman. Untuk bisa mampu mengerti kita butuh roh Tuhan dihidupkan. Dan untuk mampu melakukan firman Tuhan juga sama teman. Harus butuh menghidupkan roh Tuhan itu. Karena kembali lagi tanpa roh Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak akan mampu mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhan teman. Dari jiwanya Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita. Kalau firman Tuhan ditilik dari pikiran perasaan kehendak kita, firman Tuhan itu pengertiannya akan menghasilkan pengertian yang sifatnya logos teman-teman, yang tertulis, yang kaku, yang hukum gitu ya, seperti itu, yang terlalu teori banget gitu. Nah ini kalau firman Tuhan diartikan dari sisi pengertian perasaan kehendak kita manusia ya akan menjadi logos teman-teman. Tapi kalau misalnya firman Tuhan itu diartikan dalam arti kata pikiran perasaan kehendak Tuhan ya otomatis menjadi rema teman-teman. Nah untuk bisa kita tahu pikiran perasaan kehendak Tuhan ya berarti kita harus tahu jiwa Tuhan. Jiwa Tuhan itu adanya di firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya kita tidak punya iman teman. Iman percaya ya untuk bisa percaya bahwa ya firman Tuhan itu adalah Tuhan Allah adalah firman Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi kita butuh iman itu untuk bisa sampai ke titik pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu benar-benar dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhan teman. Apabila dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, otomatis kita akan jadi berani gitu teman, berani untuk melakukan firman Tuhan karena percaya, karena kita beriman.
Jadi kalau kita pengen tahu iman itu apa, ya iman itu adalah bagaimana kita lebih dalam mengenali firman Tuhan, bagaimana kita mengerti firman Tuhan, dan bagaimana kita berani melakukan firman Tuhan. Itu namanya beriman, teman-teman. Berarti iman itu bukan keyakinan seperti orang-orang dunia atau orang yang berkeyakinan percaya bahwa yang namanya beriman itu seperti identik, equal gitu, sama dengan keyakinan. Beda sekali, teman-teman. Yang namanya iman Tuhan iman itu hanya untuk Tuhan, teman. Iman itu hanya untuk Tuhan, dan iman itu harus dilandasi dengan firman Tuhan, teman-teman. Harus ada firman Tuhannya gitu. Dan iman itu adalah percaya, taat, dan berani melakukan perintah dan peraturan firman Tuhannya tersebut, teman-teman. Bukan cuma sekedar mengenal dan mengerti saja, tapi melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya butuh iman. Nah, iman itu lahir dari awalnya mau mencari Tuhan, mau mencari firman Tuhan. Setelah itu jadi akhirnya mengenal firman Tuhan. Akhirnya kita mendalami firman Tuhan. Nah, setelah mendalami itu ada pengertian dari pikiran, perasaan, kehendak manusia dulu. Awalnya begitu, teman-teman. Nah, dari situ Tuhan bukakan gitu. Yang dari pikiran, perasaan, kehendak manusia itu Tuhan bukakan bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita. Nah, ini baru, teman-teman. Setelah ada pengenalan lebih dalam bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan itu butuh menghidupkan roh Tuhan. Di situ setelah kita menghidupkan roh Tuhan, teman, kita jadi mampu mengerti, teman-teman. Mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, teman. Nah, pengertian firman dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, itu disebutnya rema, bukan logos lagi, teman-teman. Rema adalah firman yang digerakkan oleh roh Tuhan Allah gitu. Atau mungkin bagi muslim firman Tuhan yang digerakkan oleh nur, yang cahaya Allah, Tuhan Allah yang ada di dalam kita. Itu menurut versi muslim begitu. Nah, kalau versi-versi lain saya kurang ngerti istilahnya apa. Kalau di Nasrani ya istilahnya roh Tuhan. Secara universal saya katakan roh Tuhan, tapi kalau secara Nasraninya bisa dikatakan roh kudus, roh kebenaran, terang yang dari Tuhan. Itu istilah-istilah di Nasrani seperti itu. Tapi kalau di Muslim jelas cuma satu, bahwa itu cahaya Tuhan Allah gitu. Nah, ini sama, teman, prinsipnya sama. Jadi waktu kita menghidupkan firman Tuhan itu dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya dari istilahnya dari jiwanya Tuhan, di situ akan timbul firman Tuhan itu bukan menjadi logos lagi, teman-teman, tapi menjadi rema gitu. Nah, bedanya apa antara logos dengan rema? Kalau rema itu firman Tuhan yang sama, teman-teman, kitabnya sama, pasalnya sama, ayatnya sama. Antara firman Tuhan dihidupkan oleh roh Tuhan dengan firman Tuhan hanya dari pikiran, perasaan, kehendaknya jiwa manusia sendiri. Ini beda sekali, teman-teman. Apabila hanya dari pikiran, perasaan, kehendak manusia, biasanya ya firman Tuhan itu dalam kitab, pasal, dan ayat yang sama itu artinya satu, teman-teman. Tidak bisa rubah, artinya satu. Tidak beda dengan perjanjian-perjanjian hukum yang pada umumnya ada di dunia ini. Artinya baku dan satu, teman-teman. Nah, tapi kalau kita bicara arti firman Tuhan dari rema, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, ini artinya itu unlimited, teman-teman, tidak pernah terbatas. Makanya orang kalau membaca firman Tuhan, meskipun dengan pada kitab yang sama, pada pasal yang sama, bahkan pada ayat yang sama, pengertian firman Tuhan itu tidak pernah bisa sama, teman-teman. Baik untuk kitanya loh. Jadi kalau kita dengan orang lain mungkin bisa beda-beda, tapi kalau kita bicara kita dengan kita gitu, ya waktu kita baca pertama ayat firman Tuhan yang sama gitu, dengan kita baca kedua atau ketiga dan selanjutnya, itu pengertian akan firman Tuhannya berbeda, teman-teman. Nah, ini kembali lagi itu terjadi apabila kita memang menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu cerita mampu mengerti firman Tuhan, teman-teman. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan katakan, apabila untuk melakukan firman Tuhan juga sama, teman-teman. Untuk melakukan firman Tuhan, apabila tidak ada kuasa roh Tuhan yang dihidupkan oleh Tuhan di dalam roh kita, rasanya untuk mampu melakukan firman Tuhan itu jadi
niscaya susah, mustahil teman-teman. Nah ini satu-satunya jalan, kita harus hidupkan roh Tuhan ya, sehingga kita mempunyai satu keberanian teman-teman untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya teman-teman untuk mengenal firman Tuhan, untuk mampu mengerti firman Tuhan, untuk mampu melakukan firman Tuhan, kuncinya itu tidak lepas dari bagaimana caranya teman-teman ya, kita benar-benar harus menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya kita tidak akan mampu mengenal lebih dalam, tidak akan mampu mengerti, bahkan tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Tapi setelah kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, kita akan jadi mampu mengenal lebih dalam, kita jadi mampu mengerti firman Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Karena ada roh Tuhan tadi, teman-teman. Ada roh Tuhan yang itu. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi beriman. Tingkat level kita itu naik, teman-teman. Jadi kembali lagi, iman dan keyakinan itu beda, teman-teman. Kalau iman itu adalah dibutuhkan pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan kedalaman akan firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, dan kemampuan untuk melakukan firman. Nah itu namanya iman, teman. Iman gitu. Jadi iman itu harus ada landasan firman Tuhan dan roh Tuhannya. Tanpa ada firman Tuhan dan roh Tuhan, rasanya sulit teman-teman. Apabila kita ingin mengatakan bahwa kita ini beriman gitu, nanti jadi salah kaprah. Orang dunia itu sering katakan beriman, orang-orang yang berkeyakinan juga sering katakan beriman, itu sebenarnya bukan beriman teman, itu keyakinan percaya diri kita gitu, untuk ya seolah-olah mengenal, seolah-olah mengerti, seolah-olah melakukan firman Tuhan, padahal kan tidak teman, padahal tidak mengenal ya, padahal tidak mengerti, padahal tidak melakukan firman Tuhan. Tapi bagi orang dunia dan orang berkeyakinan dengan percaya diri ya bahwa mereka sudah melakukan firman Tuhan, terutama orang berkeyakinan teman-teman. Kalau orang yang ya orang dunia kadang-kadang banyaknya gitu kecenderungannya itu ya tidak terlalu peduli hidup di dunia ini dikaitkan dengan Tuhan pribadi atau firman Tuhannya. Tapi kalau orang berkeyakinan kan percaya, teman, percaya diri bahwa dia hidup itu ya bersama Tuhan, bersama firman Tuhan Allah gitu. Padahal kenyataannya mengenal pun tidak, mengerti firman Tuhan pun tidak, melakukan firman Tuhan pun tidak gitu. Nah ini makanya sering was-was ya apabila saya bicara orang berkeyakinan itu ada banyak kecenderungan lebih bisa tergelincir ke dalam kebinasaan kekal karena melakukan dosa itu teman-teman. Melakukan dosa ya sebabnya melakukan dosa adalah ya kebinasaan kekal di dalam neraka. Itu yang saya khawatirkan kayak itu teman-teman. Tapi kalau orang-orang dunia masih ada kemungkinan orang dunia itu berbalik dan bertobat teman-teman. Waktu orang dunia berbalik dan bertobat karena memang belum merasa mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan, belum merasa mengerti atau mampu mengerti akan firman Tuhan, belum merasa berpikir berperasaan melakukan firman Tuhan. Nah itu berarti orang dunia itu ada momen-momen tertentu teman-teman bisa berbalik dan bertobat. Itu rasanya lebih baik daripada orang yang berkeyakinan yang terlalu percaya diri bahwa dia itu sudah bertuhan gitu. Ya mungkin kalau orang yang orang berkeyakinan kita sebut orang beragama itu nggak apa-apa, dan orang beragama karena memang dia sudah mengakui bahwa dalam hidup ini ada unsur Tuhan pribadi dan firman Tuhan. Cuman bedanya orang berkeyakinan itu tidak mendalami lebih lanjut akan bertuhannya, teman. Bagaimana benar-benar mengenal atau pribadi Tuhan dan Tuhan Allah, firman Tuhan Allahnya, bagaimana mampu mengerti Tuhan pribadi dan firman Tuhan Allahnya, dan juga melakukan firman Tuhan Allahnya, teman. Ini yang lupa dilakukan oleh orang-orang yang berkeyakinan, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkep maksudnya, teman-teman. Jadi terlalu riskan bagi seorang berkeyakinan dibanding orang yang belum mengakui atau tidak peduli akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Dibanding orang berkeyakinan lebih resiko, teman-teman. Lebih beresiko untuk bisa tergelincir masuk ke dalam kebinasaan yang kekal dalam neraka itu, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu di dasar kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, teman-teman, dan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Setelah itu kita masuk ke dalam draft, teman-teman. Nah, ini saya bacakan dulu Roma pasal 3, teman-teman, ayatnya 21 sampai 31. Perikopnya judulnya, teman-teman, manusia dibenarkan karena iman. Itu judul perikopnya seperti itu gitu. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat,
Kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam si firman Tuhan tadi gitu. Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan gitu. Jadi kebenaran Allah itu ya karena iman di dalam percaya akan firman Tuhan tadi, teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan bolak-balik itu, firman Tuhan Allah adalah Tuhan Allah adalah firman Tuhan Allah gitu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam si Nabi Isa tadi, teman-teman. Nabi Isa itu menebus dosa-dosa kita, baik dosa awal asal yang dari Adam dan Hawa, dan dosa kita sebelum berbalik dan bertobat, teman-teman. Itu Nabi Isa itu kalau secara Nasrani sudah memikul dosa-dosa kita semua itu, teman-teman. Nabi Isa telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada si firman Tuhan itu, teman-teman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman gitu. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain yang benar? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa lain. Nah ini teman-teman, kalau kita bicara di Nasrani, kadang-kadang ada penjelasan, teman-teman, disebutnya ada agama Yahudi gitu. Nah setelah kita pelajari lebih dalam, teman-teman, ternyata yang namanya agama Yahudi itu adalah agama yang tertua, teman-teman. Agama yang tertua dilanjutkan oleh agama Nasrani, teman-teman, dan dilanjutkan lagi oleh agama Muslim, teman-teman. Tapi sumbernya sama, teman. Dari ini istilah kalau di rohani sebutnya samawi, teman-teman. Jadi tiga agama yang sama bersumber dari Tuhan Allah adalah ya agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Muslim. Itu makanya kalau dicerita di dalam firman Tuhannya kadang-kadang mirip sekali, teman-teman. Cuman bedanya kalau saya lihat gitu, atau mentor rohani ajar saya, bedanya gitu, teman. Apabila kita agama Yahudi itu nabinya itu lebih condong ke Nabi Musa, teman-teman. Ceritanya Nabi Musa yang awalnya gitu. Tapi bicara masuk ke dalam agama Nasrani, yaitu nabinya itu Nabi Isa, teman-teman, yang awalnya gitu. Nah, adapun masuk ke Muslim, yang awal itu adalah Nabi Muhammad. Jadi tetap masing-masing agama itu mempunyai nabi masing-masing. Nah, kalau tiga nabi ini kita tidak persoalkan, kita bicara dari sisi Tuhan Allahnya, mirip semua, teman-teman. Jadi agama Yahudi maupun agama Nasrani atau agama Muslim itu bicara dari Tuhan Allahnya itu mirip-mirip gitu, teman-teman. Meskipun secara nabinya beda, bahkan begitu secara umat dan jemaatnya nggak tahu, dipersaksikannya makin jauh, teman-teman. Bahkan bisa ribut gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau kita bicara mencari kesamaan antara agama Yahudi, agama Nasrani dan Muslim, benarnya kesamaan itu berujung kepada Tuhan Allah, teman-teman. Tapi kalau kita bicara mencari ketidaksamaan, mencari perbedaan, ya akan jadi berbeda, teman-teman. Yang namanya agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Muslim jadi jauh berbeda sekali, teman-teman. Apalagi kalau misalnya ya masing-masing agama orangnya tidak lebih tidak dalam mengenal firman Tuhan, masing-masing agamanya tidak mampu mengerti akan masing-masing firman di dalam masing-masing agamanya, dan juga tidak berani menjadi pelaku firman di masing-masing agamanya, teman-teman. Nah ini jadi akhirnya malah bentrokan, teman-teman, jadi nggak akur. Makanya jadi kadang-kadang kenapa kok ada orang Yahudi, orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani, dan orang yang beragama Muslim kok bisa akur-akur aja gitu. Ya itu karena mereka sudah melewati dari batas perbedaan tadi yang mereka lihat itu dari persamaannya gitu. Yang ini kembali ke yaitu kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, pengertian, kemampuan mengerti akan firman Tuhan, dan keberanian dalam hal mampu melakukan firman Tuhan. Bedanya cuma di situ aja, teman-teman. Karena kami yakin
bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat atau hukum-hukum yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Jadi tetap ada unsur iman yang pegang peran, teman, bukan cuma karena kita melakukan firman Tuhan saja gitu. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah-Allah bangsa lain. Nah tadi saya sudah jelaskan di ayat 29 itu bahwa kalau dari sisi samawi gitu, agama yang dianggap bertuhan Allah yang sama sumbernya, itu saja kadang-kadang kita sudah tidak bisa ketemu persamaan, teman-teman, karena kita carinya perbedaan. Apalagi kalau dibanding agama yang di luar samawi, teman-teman, di luar agama Yahudi, di luar agama Nasrani, dan di luar agama Muslim, yaitu malah jadi beda sekali, teman-teman. Tidak mungkin bisa ada persamaan, yang terjadi malah perbedaan. Tapi kalau samawi, agama Yahudi, agama Nasrani dan Muslim, itu masih mungkin ada persamaannya, teman-teman. Apabila kita memproyeksikannya dari sisi persamaan. Tapi kalau kita proyeksikannya dari sisi perbedaan, ya nggak pernah bisa akur, teman. Ya pasti beda gitu. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang yang tak bersunat juga karena iman, gitu. Jadi artinya kalau ada satu Allah yang akan, jadi kembali lagi istilahnya pengenalan pengertiannya yang berbeda-beda untuk masing-masing agama tadi, teman. Saya tidak bicara di luar tiga agama samawi gitu. Ya saya bicara di dalam tiga agama samawi yang bertuhan Allah yang sama itu, dari satu sumber itu gitu. Itu aja beda, teman-teman. Kalau istilah secara fisik, firman Tuhan katakan diumpamakan bersunat dan tidak bersunat, teman-teman. Itu sebenarnya kalau kita udah berdasarkan ya firman Tuhan Allah gitu, harusnya ya bersunat atau tidak bersunat ya tidak akan diributkan, teman-teman. Itu tergantung dari iman kita masing-masing. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan hukum Taurat. Jadi yang namanya hukum firman Tuhan yang sekarang kita pegang ini, teman-teman, adalah penyempurnaan, teman-teman. Penyempurnaan bagaimana menyempurnakan dan meneguhkan apa yang awalnya dari hukum Taurat tadi, teman-teman. Jadi Nasrani itu istilahnya meneguhkan dan menyempurnakan hukum Tauratnya gitu. Bahkan mesti lewatin hukum Taurat. Kalau di Nasrani itu jelas, teman-teman. Jadi ada hukum Taurat, ada hukum-hukum yang di kitab Perjanjian Lama, dan ada hukum-hukum di Perjanjian Baru. Nah, hukum di kitab Perjanjian Baru ini yang menyempurnakan dan yang meneguhkan baik istilahnya hukum-hukum yang di Perjanjian Lama maupun hukum Taurat, teman-teman. Yang di Muslim juga saya pikir sama gitu. Jadi apa yang Nabi Muhammad atau Al-Quran katakan adalah meneguhkan dan menyempurnakan hukum Tauratnya yang dipegang orang Yahudi itu, teman-teman. Tapi dasarnya yang tertua ya memang agama Yahudi gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri, teman-teman, karena sejarahnya seperti itu gitu. Nah, ini saya sudah baca di kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, teman-teman. Nah, sekarang saya coba masuk ke kitab Filipi, teman-teman. Kitab Filipi itu kita pilih yang pasal 2, teman. Pasal 2 dari 1 sampai 11 ayatnya. Perikopnya, teman-teman, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Nabi Isa gitu. Nah, ini perikopnya itu. Jadi karena dalam Nabi Isa ada nasihat, jadi karena dalam firman Tuhan ada nasihat, itu secara universal saya bisa baca begitu, teman. Jadi karena dalam firman Tuhan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau cerita dalam melakukan firman Tuhan, kunci utamanya ini, teman, bagaimana mengasihi orang dan bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati dan saling merendahkan hati, teman-teman. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang juga. Dan nggak boleh soal tentang egois juga, teman, nggak bisa egois gitu.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam firman Tuhan itu, teman-teman. Dalam firman Tuhan itu ya kita harus menaruh pikiran perasaan seperti firman Tuhan, seperti jiwanya dari sisi Tuhan itu. Jadi pikiran perasaan kehendaknya Tuhan itu adalah jiwa Tuhan, teman. Kita harus bisa menaruh pikiran perasaan seperti ya Tuhan Allah, bukan jiwanya kita gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini cerita Nabi Isa, teman-teman, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah mendekatkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam namanya si Nabi Isa tersebut bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Nabi Isa adalah sesuai dengan firman Tuhan Allah bagi kemuliaan Tuhan Allahnya gitu. Nah, ini kalau kita dari sisi Nasrani, teman-teman, ya dikatakan begitu, teman-teman, bahwa Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, sulungnya dari orang-orang Nasrani, sehingga Nabi Isa itu adalah salah satu panutan hidup dalam kebenaran yang Tuhan Allah rancang kehendaki untuk kita gitu. Jadi panutannya ya harus ke Nabi Isa, teman-teman. Nah, Nabi Isa itu ya sering saya sharingkan gitu, ya meninggalkan minimal meninggalkan tiga hal yang benar-benar vital, teman-teman. Satu, bagaimana darahnya Nabi Isa waktu diutus Tuhan Allah ke dalam dunia ini yang menebus dosa-dosa Adam dan Hawa, teman-teman. Dan dosa-dosa yang waktu kita belum berbalik dan bertobat, pasti ada dosanya, teman. Nggak mungkin nggak ada dosanya, pasti ada dosanya, lepas sedikit atau banyak gitu. Jadi darah Nabi Isa itu yang ditumpahkan, ditebuskan oleh Tuhan Allah untuk membebaskan dosa-dosa Adam dan Hawa, dan juga dosa sebelum kita berbalik dan bertobat. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, yang namanya Nabi Isa itu dengan murid-muridnya itu disertai oleh Roh Tuhan di dalam Nabi Isa dan murid-muridnya. Akhirnya perintah peraturan firman Tuhan yang tadinya lisan dari Tuhan Allah kepada Nabi Isa akhirnya dikumpulkan jadi satu, teman-teman, yang menjadi cuplikan-cuplikan firman Tuhan tadi, teman-teman. Nah, makanya kalau di Nasrani itu ada cuplikan-cuplikan firman Tuhan yang waktu itu disampaikan melalui Nabi Isa itu gitu, yang menjadi kitabnya murid-muridnya itu yang dibagi 4 itu, teman. Jadi ada murid-muridnya yang mencatat kitab-kitab itu, teman-teman. Kalau nggak salah ada 4 muridnya Nabi Isa gitu yang mencatat itu. Dan waktu mencatat itu, teman-teman, ya pasti yang namanya muridnya Nabi Isa yang 4 orang itu disertai oleh Roh Tuhan tadi, teman-teman. Kalau tidak ada Roh Tuhan tidak mungkin. Bahkan jangankan muridnya, Nabi Isa pun apabila tanpa ada Roh Tuhan rasanya juga susah untuk bisa menyampaikan, memberitakan kebenaran perintah peraturan firman Tuhan Allah gitu. Itu susah, teman-teman. Jadi tetap Nabi Isa itu harus ada Roh Tuhannya juga gitu. Ya, begitupun murid-muridnya ada Roh Tuhan juga, sehingga firman yang dilahirkan, diwariskan kepada kita ya pasti mengandung juga Roh Tuhan di dalamnya, teman-teman. Makanya apabila kita mendalami pengenalan akan firman Tuhan dan kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan, semua itu dasarnya yaitu harus match dengan menghidupkan Roh Tuhan, teman. Tanpa ada Roh Tuhan kita tidak mungkin bisa mampu mengerti firman Tuhan, dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, semua itu dasarnya mesti ada dasar Roh Tuhannya, teman-teman. Ini kalau saya baca di kitab Filipi pasal 2 ayat 1-11 ya intinya begitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya yang namanya kita bisa melakukan firman Tuhan Allah itu apabila kita menghidupkan Roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Kuncinya itu. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft, teman-teman. Ke dalam draft saya Roma pasal 3 ayat 21-24. Kebenaran hidup adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena
penebusan Nabi Isa sehingga kita dengan iman percaya melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan dengan dimampukan dan dikuatkan serta diberanikan oleh karena roh Tuhan yang dihidupkan bersama roh kita oleh kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi kuncinya kembali lagi teman-teman, apabila kita dalam hati kecil teman-teman yang tidak bisa Tuhan terlibat itu teman-teman, karena kedaulatan Tuhan sendiri, karena janji Tuhan sendiri bahwa Tuhan itu tidak mau mempengaruhi kedaulatannya si manusia gitu. Khususnya dalam hal kemauan gitu. Itu Tuhan tidak mau teman. Jadi kalau bicara sudah kemauan itu Tuhan bebaskan manusia itu mempunyai hak pilih sendiri gitu. Itu cerita kemauan. Tapi kalau bicara manusia sudah mau teman-teman, bicara manusia mau menuju kepada kemampuan, dan Tuhan jelas-jelas teman-teman akan memampukan manusia, mau persoalan apapun juga, Tuhan akan memampukan manusia. Bedanya cuma gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara tadi yang saya bacakan, kebenaran hidup adalah kasih karunia Tuhan oleh karena penebusan Nabi Isa sehingga kita dengan iman percaya melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan dengan dimampukan dan dikuatkan serta diberanikan oleh karena roh Tuhan yang hidupkan bersama roh kita oleh kasih karunia Tuhan bagi kita. Itu karena kasih karunia Tuhan sehingga kita mendapatkan roh Tuhan. Nah, roh Tuhan ini teman-teman di luar soal kemauan. Kalau kemauan kan harus dari kehendaknya kita sendiri teman-teman, kemauannya kita sendiri, free will gitu ya. Tuhan memberikan kedaulatan kepada manusia untuk mau atau tidak mau gitu, dalam hal mencari Tuhan Allah, dalam hal mencari firman Tuhan Allah, itu dibebaskan teman-teman. Meskipun ada perintah peraturan firman Tuhan di kitab Matius pasal 6 ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi Tuhan bebaskan teman-teman. Mencari itu tidak pernah Tuhan paksakan untuk mencari. Jadi mencari itu adalah kemauan dari si manusia, kemauan dari kita untuk mau nggak mencari Tuhan Allah secara pribadi dan mencari firman Tuhan Allah gitu. Nah, itu urusan kemauan. Tapi begitu kemauan kita ada teman-teman, kemampuan untuk mendalami pengenalan akan firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, bahkan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Lah, Tuhan sudah sediakan teman, Tuhan sudah sediakan roh Tuhan untuk membuat kita jadi mampu teman, mampu mengenal firman Tuhan lebih dalam, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman. Itu semua Tuhan sudah sediakan berupa roh Tuhan teman. Roh Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia gitu. Jadi kalau kita sudah lebih mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, kita akan tahu teman bahwa kita ini bukan cuma seperti orang dunia, orang berkeyakinan tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Dunia itu tahunya manusia itu tubuh dan jiwa teman-teman, jiwa dan raga saja, tidak dilibatkan urusan roh. Sedangkan kalau bicara dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan teman, yang namanya manusia itu bukan terdiri dari 2 tubuh dan jiwa, tapi terdiri dari 3, tubuh, jiwa dan roh itu. Bahkan roh inilah, roh kita inilah yang bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan itu. Karena balik lagi, Tuhan itu bukan bentuknya tubuh dan jiwa, Tuhan itu bentuknya roh. Sehingga Tuhan bisa, kita bisa berdialog, berdoa, menyembah, beribadah kepada Tuhan harus lewatin roh teman-teman. Melalui roh, di mana roh Tuhan ini harus bicara dalam dasar-dasar apa yang kita dialogkan itu adalah dalam dasar-dasar yang tidak lari dari firman Tuhan teman-teman. Makanya Tuhan katakan bahwa ibadah yang benar itu, menyembah Tuhan yang benar itu, berdoa atau berdialog dengan Tuhan yang benar itu adalah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti roh kita dengan roh Tuhan lewat gitu, rohnya Tuhan Allah gitu, lewat roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu bicara kita menyembah, beribadah dalam roh dan juga dalam kebenaran. Dalam kebenaran adalah kita dibatasi bahwa apa yang kita dialogkan itu tidak bisa teman-teman di luar materi dari firman Tuhan gitu. Kita pasti akan berdialog, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan prinsip-prinsip jalan kebenaran firman Tuhan tadi teman. Makanya saya katakan orang yang beriman itu
Orang yang bisa lebih percaya kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi kepada Tuhan, orang yang beriman itu adalah orang yang benar-benar ya mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu namanya orang beriman gitu. Dengan landasan harus mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti, mampu melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya gitu, iman adalah mengenal firman Tuhan Allah dan juga ya roh Tuhan gitu yang bisa membuat lebih kenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, dan lebih mampu melakukan firman. Itu butuh jadi firman Tuhan sebab, dan juga butuh ya roh Tuhan itu. Makanya kembali lagi ya kita harus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan ada dalam roh dan kebenaran. Ya maksudnya gitu teman. Jadi kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, yang ada dalam roh kita, dan juga kita menghidupkan firman Tuhannya gitu. Jadi dua itu dibutuhkan, sehingga waktu dua ini dihidupkan ya kita jadi beriman teman-teman. Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman, dengan mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti akan firman Tuhan, serta mampu melakukan akan firman Tuhan oleh karena iman kepada Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi teman-teman ya di Roma pasal 3 ayat 25-26 menyatakan begitu, firman Tuhan ditentukan oleh Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman gitu ya. Dengan mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti akan firman Tuhan, kita Tuhan serta mampu melakukan akan firman Tuhan oleh karena iman kepada Tuhan. Jadi tanpa ada pengenalan akan firman Tuhan, tanpa ada kemampuan mengerti firman Tuhan, tanpa ada kemampuan melakukan firman Tuhan, rasanya kita tidak bisa nyebut bahwa kita ini beriman teman-teman. Kecuali kalau orang dunia, atau mungkin bukan orang dunia, orang yang berkeyakinan, yang terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa yang namanya orang berkeyakinan itu seolah beriman gitu kepada Tuhan. Padahal beriman itu ya kembali lagi harus dengan dasar pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan, dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, di mana semua itu firman Tuhan katakan harus ada roh Tuhan gitu yang bisa melakukan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi saya sharingkan awal bahwa yang namanya Nabi Isa itu seperti itu teman. Jadi Nabi Isa itu ditugaskan oleh Tuhan menebus dosa-dosa Adam dan Hawa, dan dosa sebelum kita berbalik dan bertobat itu ditanggung oleh darahnya Nabi Isa. Makanya secara fisikly harus mati gitu ya, untuk bisa darahnya itu tercurahkan gitu. Itu satu. Kedua, Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah dengan disertai roh Tuhan di dalam Nabi Isa maupun murid-muridnya Nabi Isa gitu. Nah, kalau tanpa ada murid Nabi Isa, rasanya mereka tidak akan mampu gitu membuat firman Tuhan, cuplikan firman Tuhan dari 4 muridnya Nabi Isa itu yang ditugaskan membuat ya firman Tuhan yang kita sekarang pegang itu teman-teman. Orang Nasrani pegang itu gitu. Nah, itu menjadi kitab suci, apabila dibendel menjadi kitab suci, dan itu menjadi perintah-perintah firman Tuhan yang baku gitu, yang menjadi dasar untuk kita lakukan dalam hidup kita ini teman, supaya kita mendapatkan keselamatan akhirat. Nah yang ketiga teman-teman, setelah Nabi Isa wafat gitu di kayu salib, Nabi Isa kembali ke dalam surga, ke dalam akhirat yang kekal, dan memohon kepada Tuhan Allah untuk bisa benar-benar menghidupkan roh Tuhan kepada setiap kita di dunia ini teman-teman. Karena Nabi Isa ketahui, usulkan, mohonkan kepada Tuhan, karena tanpa roh Tuhan dihidupkan di dalam dunia ini, rasanya tidak akan mampu dengan manusia itu untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan. Ya nggak mungkin bisa. Ya bagaimana bisa beriman kalau tidak roh Tuhan dihidupkan di dalam kehidupan manusia ini gitu. Nah ini yang Tuhan Nabi Isa itu mohon kepada Tuhan Allah itu, yaitu bagaimana Tuhan Allah menghidupkan roh Tuhan di dalam setiap manusia, ya kepada kita ini teman-teman, agar kita jadi mampu melakukan firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 27 sampai 31, kita dibenarkan oleh iman, bukan berdasarkan perbuatan kita oleh karena melakukan hukum Taurat saja, tetapi kita menyempurnakan dan meneguhkan hukum Taurat dengan menghidupkan roh Tuhan.
di dalam keseharian hidup kita secara nyata dalam hal melakukan firman Tuhan. Jadi yang namanya kita dibenarkan oleh iman itu bukan berdasarkan perbuatan kita oleh karena melakukan hukum Taurat atau hukum-hukum di kitab perjanjian lama saja teman-teman. Tapi kita itu harus bisa benar-benar gitu ya, menyempurnakan dan meneguhkan hukum Taurat tadi, ya hukum-hukum di kitab perjanjian lama tadi diteguhkan dan disempurnakan gitu teman-teman, dengan menghidupkan roh Tuhan gitu dalam keseharian hidup kita secara nyata dalam hal melakukan firman Tuhan. Nah ini di Filipi pasal 2 ayat 1-4 teman-teman, melakukan firman Tuhan juga mencapai kedewasaan rohani akan menjadi rendah hati, di mana seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, dan kita hanya mementingkan diri sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini kalau kita simak teman, kita amati gitu ya, orang justru banyak sekali mentor rohani atau rohaniawan atau teman-teman rohani kita ya, begitu sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, rasanya sebenarnya belum mampu teman-teman. Jadi cuma sebatas ya mengenal firman Tuhan dan lebih dalam mengenal firman Tuhan, tapi belum mampu teman. Apabila ada kemampuan mengerti firman Tuhan, nah firman Tuhan memberikan tanda-tanda seperti tadi teman-teman, bahwa orang yang sudah mampu mengerti akan firman Tuhan, orang yang sudah mampu melakukan firman Tuhan, itu dampaknya teman-teman, ya orang itu akan menjadi rendah hati teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ada teman rohani kita yang aktif ya dalam hal rohani dan mentor rohani atau rohaniawan kita dalam hal rohani gitu. Ya kembali lagi, apabila mereka masih tetap ribut, istilahnya meninggikan diri bukan merendahkan hati gitu, ya berarti masih belum mampu mengerti, belum mampu melakukan firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan katakan di Filipi pasal 2 ayat 1-4 ya, bahwa tanda-tanda orang yang sudah benar gitu, mampu mengerti firman Tuhan, ya tanda-tandanya itu ya rendah hati teman-teman, tidak bisa egois gitu. Malah di sini kan tidak mementingkan hanya diri kita sendiri, berarti egois gitu. Tetapi kita bisa rendah hati dan tidak egois terhadap orang-orang lain. Itu tanda-tandanya itu teman-teman. Jadi kalau tanda-tandanya teman rohani, mentor rohani kita atau rohani yang kita belum di posisi itu, ya berarti dia belum mampu melakukan belum mampu mengerti firman Tuhan dan belum mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kita hidup dengan pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan sesuai jiwa Tuhan, yang mana jiwa Tuhan ada dalam firman Tuhan. Kita harus mengenal dan mengerti setelah melakukan firman Tuhan. Nah ini kadang-kadang jadi hal yang diributkan teman-teman. Jadi kalau kita bicara kebenaran firman Tuhan itu jadi relatif sekali apabila kita sudah lari dari apa yang dikenali, apa yang diatur dalam firman Tuhan teman-teman. Nah kita akan ribut begitu. Bahkan teman-teman, orang yang sudah mengenal akan firman Tuhan pun ya kadang-kadang beda kemampuan mengertikan firman Tuhan teman. Ini yang menyebabkan kita ribut teman-teman. Jadi seolah kita sudah mengenal firman Tuhan tapi masih bertentangan. Kenapa? Karena kita belum sepakat mengerti dalam hal yang sama akan firman Tuhan teman. Nah ini dibutuhkan sekali, makanya bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Selama firman Tuhan itu dinyatakan gitu, jadi firman Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk pikiran, perasaan, kehendak manusia, ya berarti akan timbul banyak sekali perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain gitu, pasti akan berbeda teman. Nah untuk mempersatukan manusia-manusia itu jangan berbeda. Satu-satunya manusia itu harus menghidupkan roh Tuhan teman. Apabila kita menghidupkan roh Tuhan, ya berarti kemungkinan untuk berbeda itu makin mengecil teman. Nah tingkat kedewasaannya, tinggal tingkat imannya gitu. Ya kalau sampai kita sudah mengenali Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan dengan roh Tuhan, dengan roh Tuhan itu tinggal yang beda itu ya itu tadi teman-teman. Jadi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan dan tingkat level imannya teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang berbeda, cuman yang berbedanya jadi tidak sebanyak kalau kita bicara berbeda mampu pengertiannya firman Tuhan ya, karena kemampuan mengerti firmannya itu sudah sama tuh. Cuman
beda di kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, beda di kedewasaan rohani kita. Nah, orang-orang yang sudah makin dewasa rohani, orang yang makin sudah lebih mampu mengenal mengerti firman Tuhan, biasanya ya justru orang-orang seperti ini yang tidak menyebabkan jadi ada perbedaan, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang tersebut akan jadi rendah hati dan juga akan tidak egois gitu, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi akhirnya semakin orang dewasa rohani, semakin orang dewasa rohani dan semakin orang beriman gitu, naik level iman, tingkat imannya tinggi, rasanya orang-orang seperti ini itu yang malah akan jadi lebih rendah hati dan akan lebih tidak terlalu egois untuk mempertahankan pengenalan pengertian firman Tuhan atau pribadi Tuhan secara pribadi, teman-teman. Ya makanya berarti makin dewasa rohani, makin tinggi tingkat level imannya, biasanya orang-orang seperti ini malah makin rendah hati, teman-teman. Makin tidak egois gitu, makin ya sudah gitu, banyak mengalahnya. Kuncinya itu, teman-teman. Jadi yang tertinggi itu, yang terdekat dengan Tuhan Allah itu bukan yang terbesar yang termenang, tapi justru yang terkecil dan mengalah, yang mengalah gitu, mengalah ya dalam hal pengenalan pengertian akan firman-Nya, mengalah dalam hal urusan kepentingan egonya sendiri juga mengalah. Jadi tidak ada cerita pengen menang-menangan siapa atau sombong-sombongan siapa. Justru firman Tuhan katakan yang melayani itu justru yang menjadi menang gitu, teman-teman. Kalau dalam Tuhan Allah seperti itu, dalam firman Tuhan Allah itu seperti itu gitu. Ini kalau kita bicara Filipi pasal 2, teman-teman, ayat 8 sampai 11. Nabi Isa adalah surung bagi umat Nasrani sebagai panutan kerendahan hati dan ketaatan melakukan firman Tuhan sampai mati di kayu salib, sehingga Tuhan sangat memuliakannya. Jadilah pelaku firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Allah. Jadi kembali lagi, kalau di dalam Nasrani, teman-teman, bahwa yang Nabi Isa itu adalah sulungnya si orang-orang Nasrani, teman-teman. Jadi kalau orang Nasrani tidak mengikuti apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Isa, yaitu berarti masih belum sempurna, teman-teman, masih belum sempurna. Jadi kembali lagi, kita sebagai yang mengaku orang Nasrani, ya berarti kita benar-benar, teman-teman, harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Isa tadi, teman-teman. Jadi yang tadi dikatakan Nabi Isa itu kan melakukan 3 hal yang paling utama, teman. Kalau menurut pengertian saya, satu, istilahnya dia menebus dosa-dosa kita gitu ya, dengan cara mengorbankan lewat darahnya. Jadi menebus dosanya Adam dan Hawa, dan juga ya bicara menebus dosa-dosa kita sebelum berbalik dan bertobat, dalam bentuk dia mati gitu ya, karena darahnya diperlukan untuk menebus dosa kita. Tapi kalau kita, teman-teman, yang poin 1 ini gitu, ya kita kan bukan tugas Tuhan tugaskan untuk mati secara fisik, teman-teman. Tapi kita, teman-teman, untuk bisa lebih menyempurnakan kita, untuk bisa lebih meneguhkan kita, ini Tuhan menghendaki kita itu adalah mematikan nafsu duniawi kita, nafsu daging kita. Itu yang pertama tuh itu. Jadi kalau Nabi Isa mati karena fisik, kalau kita tidak, mati dalam hal nafsu duniawi kita. Yang kedua, teman-teman, ya bagaimana caranya yang namanya Nabi Isa itu memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dengan dia berkeliling gitu, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan bersaksi juga gitu. Dan lewat yaitu kesaksian dan khotbah-khotbahnya si Nabi Isa itu oleh yang namanya muridnya 4 orang itu, dan disertai oleh Roh Tuhan, dijadikan kitab suci, teman-teman. Jadi akhirnya kita sampai hari ini mendapatkan landasan hidup kita, kebenaran hidup itu dari kitab suci. Nah itu yang kedua nih, Nabi Isa lakukan itu. Nah kalau kitanya, teman-teman, sama, teman-teman, ya kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun di firman Tuhan katakan bukan memberitakan saja, tapi mengajarkan firman Tuhan, teman. Nah tapi kalau kita telah lebih dalam, mengajarkan firman Tuhan itu yang pantas kalau bicaranya teori rohani, ya berarti mentor rohani atau rohaniawan. Tapi bagi kita yang di marketplace atau di dunia sekuler, kita ini kan bukan pengajar teori rohani, bukan teologi gitu.
Tapi kita ini cukup mengajarkan melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Ya, bagaimana kesaksian ya kita hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Itu yang kedua, poinnya sama dengan bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan